dignity katanya ya. Istilahnya kan semuanya kan mau di sugarcoat ya. Sugarcoat, kalau saudara mengasih pil yang pahit, kan mesti dikasih gula di luarnya supaya tidak terlalu pahit, bukan? Betul? Betul? Nah ini ya juga begini, semua. Jadi itu enggak secara jelas-jelas dikasih kata-kata euthanasia atau dikasih kata-kata euthanasia kan kayak seperti flamboyan, sesuatu yang rafflesia, bunga rafflesia atau ya, jadi seperti yang yang indah-indah gitu. Tetapi sebetulnya euthanasia adalah itu tadi adalah bunuh diri. Jadi bunuh diri, tetapi diprescribe oleh seorang dokter dan itu dokternya tidak akan dituntut oleh hukum. Nah, saudara sekalian, banyak alasan yang membiarkan bahwa kalau seperti kita lihat firman Tuhan, jelas-jelas mengatakan bahwa tiada seorang pun yang bisa mengambil nyawa orang lain atau diri sendiri, ya. Tidak, karena itu adalah hak daripada Tuhan, tidak diri kita sendiri. Kalau saya tidak berhak untuk mengambil nyawa daripada diri saya sendiri. Tapi sekarang ini sudah jelas. Jadi kalau saudara baca, kalau saudara pulang mungkin saudara lihat ada Washington State mulai di Olympia, ada seorang perempuan, seorang wanita yang berumur 66 tahun dengan pancreatic cancer advanced stage. Jadi pada waktu itu dia orang yang pertama to die under Washington State's new assisted suicide law. Assisted suicide. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa banyak orang yang menderita pancreatic cancer. Saya tahu juga ipar daripada pastor kita juga pada waktu itu masih muda menderita pancreatic cancer dan meninggal, saudara sekalian. Dan saya dengar juga excruciating pain pada waktu kalau saudara. Jadi ini law ini itu memberikan seperti jawaban. Ya, kalau enggak mau pain, ya bisa datang ke dokter prescribe, kemudian akan harus diberikan sendiri. Jadi administer sendiri. Dokternya nggak boleh administer. Dokternya hanya boleh prescribe, tetapi nggak boleh administer. Jadi kita harus administer diri kita sendiri. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini sekarang, we are sliding down. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat, itu seperti nantinya seperti dianggap, toh saya sudah nggak ada harapan lagi. Saya menderita pancreatic cancer. Dan tambah lama akan tambah sakit. Tambah lama tambah akan sakit. Saya bersyukur bahwa waktu Tante Foni dipanggil Tuhan di dalam 6 tahun perjalanan hidupnya saat pertama didiagnosa sampai akhirnya itu dia tidak menderita sakit, saudara sekalian. Tidak merasakan sakit. Sampai saat terakhir itu morfin yang disediakan itu dimasukkan di kulkas kan harus dingin ya. Itu tidak dipakai sama sekali karena tidak diperlukan. Tetapi saya dengar orang-orang yang mengalami cancer ini, apalagi pancreatic cancer itu menderita sekali, dan law ini adalah jawaban daripada itu. Jawaban untuk supaya jangan sakit, ya sudah, kalau tahu kamu sudah tidak punya harapan lagi, ya sudah, daripada ngabisin duit, daripada menderita, sudah minta resep pada dokter, administer diri sendiri, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat ini kan seperti tindakan manusia yang mau cut gitu ya, mau cut. Jadi seperti kalau kita lihat ya zaman dulu kalau kita ibu-ibu kita melahirkan ada kan sakit, merasa sakit, ada birth pangs gitu ya. Seperti firman Tuhan juga mengatakan birth pangs, birth pain. Tetapi zaman sekarang ya enggak usah merasa sakit lagi, kasih aja epidural gitu ya. Kasih epidural sudah tidak rasa sakit, sudah langsung keluar gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tetapi saudara sekalian ini seperti assisted suicide ini dianggap seperti demikian. Jadi ya sudah seperti dianggap epidural aja, udah. Kalau tidak punya harapan ya sudah kasih aja. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa pikiran daripada manusia itu tidak lagi memperhatikan firman Tuhan lagi dan bisa mengakhiri kehidupan seorang semaunya. Begitu pula kalau anak kita, misalkan anak kita ini tidak dikehendaki, ya sudah dihabisin saja. Kalau kita lihat bahwa pemimpin kita pada saat ini betul-betul 100% pro kepada demikian, saudara sekalian. Jadi kita harus banyak berdoa. We need to lament about our
culture, about this nation, about this president, about America, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat kemarin, hari Sabtu yang kemarin, ini this is current event, saudara sekalian. Kemarin, seorang campus evangelist yang biasa sudah puluhan tahun kemana-mana mengabarkan Injil, tetapi kemarin itu dia waktu di Milwaukee, Wisconsin, ada komplain dari University Body dan kemudian polisi datang, ditangkapi semua, dirampas dan sebagainya gitu. This happening in America. Jadi saudara sekalian, tadi saudara diperintah the Great Commission, kalau saudara melakukan itu, saudara mengalami resistance, saudara. Tetapi apakah itu yang menyebabkan kita akan kemudian tidur di rumah? Tidak, saudara sekalian. We are lamenting this situation. We are lamenting this, but we also want to cry to the Lord. Even so, Lord, come quickly. Even so, Lord, come quickly. Itu adalah judul khotbah saya pada hari ini, saudara sekalian. Focus on the family road. In this typical fashion, our president used smooth rhetoric pada waktu di mana? Di university mana itu? Notre Dame atau Notre Dame, tidak tahu ya. In this typical fashion, our president used smooth rhetoric in attempt to diffuse the controversy. But his words once again expose a gap between his rhetoric and reality. Ya, presiden kita ini adalah 100% pro-abortion and expected to take dramatic action to expand taxpayer funding of abortion. Saudara sekalian, we are lamenting that. Pada saat ini kita di-challenge. Kita di-challenge terhadap hal-hal demikian. Saat ini seakan-akan kalau kita mengatakan sesuatu politically incorrect kalau kita melakukan demikian. Banyak gereja-gereja yang sudah tidak berani lagi mengatakan seperti ini karena takut kalau itu tax exempt status mereka akan di-revoke. Saudara sekalian, kalau itu harus di-revoke, so be it. Tapi apakah saudara seperti pada waktu murid-murid Tuhan dibungkam oleh tentara-tentara dan engkau akan kami bebaskan, tapi jangan ngomong-ngomong soal Yesus, jangan ngomong-ngomong soal Kristus. Dan mereka mengatakan, apakah kira-kira kami akan mengikuti perintah Tuhan dan tidak mengabarkan akan Injil kebenaran ini supaya tidak ditangkap, supaya dilepaskan. Nah,